Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu ya Mas. Oke. Perkenalkan, nama saya Bernardo Ibang, dipanggil Ibang aja. Boleh ceritakan sedikit pengalaman di dunia fitness mungkin Mas ya? Jadi awalnya kenapa saya terjun di dunia fitness nih? Karena saya mungkin bisa dibilang FOMO ya. FOMO karena saya lihat di TikTok tuh sama Instagram, orang-orang yang galau itu pelariannya di gym. Karena bertepatan dengan waktu saya habis putus sama mantan saya jadinya larinya ke gym dan akhirnya keterusan sampai sekarang sih. Jadi bahan bakarnya itu ya Mas ya? Benar-benar sampai sekarang jadi lifestyle gitu. Lifestyle. Jadi kebiasaan yang positif jadi Mas ya? Benar. Mungkin langsung ke inti Mas ya? Atau janganlah. Ini dulu mungkin Mas. Suplemen apa Mas yang pernah dipakai gitu Mas selama bergelut di dunia gym? Sejauh ini ya, karena saya udah banyak ketemu teman-teman di gym dan juga banyak orang-orang yang kontes juga di gym ini. Saya punya kenalan. Saya awalnya coba kreatin dulu. Kreatin kan katanya cocok buat mengembangkan masa otot gitu kan, kreatin. Nah, tapi lama-lama saya bergaul dengan orang-orang yang udah kontes-kontes. Saya akhirnya terjun ke dunia steroidan. Berarti pernah pakai ya Mas? Ya, pernah. Injection. Steroidnya injection. Berarti, oh maaf Mas. Ya, waktu itu rutin banget, seminggu hampir 3 kali ya. 3 kali, terus ada jadinya seminggu lagi kosong, terus seminggu lagi depannya 3 kali lagi. Tapi emang susah banget buat maintenance karena banyak banget efek sampingnya. Contohnya yang paling general itu jerawat ya. Tentunya di back. Kalau di muka saya nggak terlalu sensitif jerawat, tapi di back sini banyak banget jerawat. Apalagi kalau buat tidur itu sakit banget sekujur tubuh ya. Sama ada apa ya? Kayak energinya tuh nggak terbatas gitu loh. Kayak udah nge-gym 1 jam 2 jam itu masih banyak energinya Mas ya. Jadi kayak mau berhenti nge-gym, mau berhenti latihan waktu hari itu masih punya energi, jadi kayak kurang gitu. Jadi kayak nggak ada waktu buat hal lain yang lain. Ya itu aja mungkin sekilas. Jadi sangat familiar berarti Mas ya dengan istilah steroid Mas ya. Ini apakah untuk saat ini masih terus menggunakan Mas? Syukurnya sekarang saya udah berubah, udah tobat. Karena dilihat dari teman-teman saya yang menggunakan steroid, itu mereka mendapatkan banyak sekali efek samping yang negatif daripada positifnya. Ya contohnya mereka, ada teman saya yang udah pakai steroid itu 4 tahun rutin sampai mengalami kemandulan, yang dimana dia nggak bisa kembali reproduksi, nggak bisa kembali beranak pinak ya karena efek samping tersebut. Cuma emang badannya besar banget Mas. Oh badannya besar banget. Ya jadi kayak saya berkaca dari teman saya, akhirnya kayaknya berhenti aja deh. Kayaknya soalnya efek samping negatifnya lebih banyak daripada positifnya gitu. Oh seperti itu Mas. Ya. Dan juga saya dapat kata-kata juga ya, mengutip dari Alkitab. Itu ada kata-kata kayak gini. Bukan tentang salah Mas. Bukan Alkitab Mas, ternyata Mas. Bukan. Tentang diri saya sendiri ya. Oh iya. Lebih baik kita mengejar sesuatu yang kita inginkan secara diri kita sendiri daripada kita mencari jalan keluarnya. Bagus banget sih Mas. Karena sebuah proses itu matters banget. Berarti Mas termasuk orang yang sangat menghargai progres ya Mas? Sangat banget untuk sekarang. Kalau dulu udah tobat ya. Oke langsung ke pertanyaan terakhir mungkin Mas ya. Apa masukan dari Mas buat teman-teman komunitas gym mungkin atau teman-teman yang baru mulai gym yang mungkin belum pernah mengenal steroid atau baru mengenal steroid atau bahkan yang sudah pakai Mas? Saya yang seorang ex pemakai steroid ya, saya mau sharing aja buat kalian yang baru memulai gym. Kalau bisa menghindari dulu lah hal itu. Kalau mau nyoba boleh, tapi dengan berbagai konsekuensi ya.
harus sadar dulu konsekuensinya apa, baru kalian pertimbangkan dulu. Kalau emang udah fix dan udah yakin mau pakai, boleh. Tapi kalian harus tanggung sendiri konsekuensinya apa. Tapi kalau better dari aku sendiri yang udah memakai, pemakai ya, better kalian natural dulu. Natural, achieve dulu. Kalian harus ngerasain bagaimana kan mencapai sesuatu yang kalian inginkan dengan proses-proses yang kalian jalani sendiri gitu. Jadi better kalian natural aja. Jangan instan berarti Mas ya. Ada pepatah juga Mas. Oke, boleh Mas. Boleh. Dan saya kan seorang pendaki ya. Saya suka mendaki gunung ya. Lebih baik kita mendaki gunung itu dari arah yang sudah ditentukan daripada mengambil jalan pintas tapi yang kita nggak tahu itu bisa ke tempat yang kita tuju atau enggak. Jadi kayak gambling gitu Mas. Mending yang udah pasti aja kayak gitu. Bagus sekali quotes-nya Mas. Oke, terima kasih. Mungkin sekian untuk ya wawancara ya Mas. Terima kasih Mas. Halo Mas. Oke, mungkin pertamanya bisa perkenalkan diri Anda ya. Perkenalkan, nama saya Opat Harid Salatas dan umur saya 19. Oke. Selanjutnya bisakah ceritakan sedikit mengenai perjalanan Anda di fitness ini? Saya mulai nge-gym di sini itu dari akhir tahun lalu Desember sampai sekarang, dan yang mengenalkan saya pada gym ini adalah teman saya Albert. Oke, sebelumnya apakah Masnya pernah familiar dengan yang namanya steroid? Oh ya, saya familiar dengan itu dan saya tidak menggunakan itu. Oke. Menurut Anda, apakah risiko dari pengguna steroid yang Mas lihat mungkin dari anggota-anggota gym lainnya? Yang saya ketahui ya, steroid itu memberikan dampak buruk untuk yang penggunaan jangka panjang, yang contohnya bisa gangguan pada masalah perut, terus kesulitan tidur, kemudian bisa bikin mandul juga katanya. Ya. Oke, selanjutnya apakah Masnya mungkin pernah tergoda ingin menggunakan steroid? Oh, tidak sama sekali, karena saya percaya kalau saya bisa mengatur pola makan saya dan melihat-lihat makan saya apa, tidak sembarangan gitu, dan konsisten, itu akan memberikan hasil yang memuaskan. Mungkin menurut Masnya apakah ada cara menjaga atau meningkatkan performa tanpa menggunakan obat-obatan? Itu tadi tidur yang cukup pertama, yang kedua tidak makan sembarangan, itu harus misal makan yang kandungannya protein itu, dan yang ketiga konsisten aja sih. Biasa latihan. Iya, benar. Oke, selanjutnya mungkin apakah menurut pendapat Mas mengenai regulasi atau aturan yang mengenai atlet-atlet yang menggunakan steroid? Menurut saya itu tidak adil ya, karena steroid itu kasarannya seperti mengambil jalan pintas, sementara mungkin saja di perlombaan gitu peserta lain ada yang tidak menggunakan steroid, jadi natural, sementara yang pakai steroid itu jalan pintas, jadi tidak adil aja. Kerja kerasnya kurang. Iya, betul. Oke, selanjutnya mungkin apakah ada saran bagi teman-teman yang belum ataupun yang sudah menggunakan? Nah, bagi yang belum, saya ingatkan untuk jangan menggunakan ya, karena kita natural aja, karena usaha tidak pernah membohongi hasil. Dan untuk yang sudah pakai, segera berhenti, karena tidak ada kata telat untuk berhenti sebelum merasakan resikonya. Oke, terima kasih banyak Mas atas. Terima kasih. Perkenalkan diri Kakak. Nama saya Noval. Nama saya Rangga. Oke, selanjutnya bisa ceritakan sedikit mengenai perjalanan fitness dari Kakak. Iya, Ya, awal fitness itu kurang lebih tahun 2017 waktu SMA dulu. Nah, kelas 2 atau kelas 3 gitu. Awal dulu tuh gak langsung gym sebetulnya, tapi calisthenics dulu selama mungkin kurang lebih 1,5 tahun langsung move ke bodybuilding. Kalau saya mulai tahun 2019
Awalnya juga bukan nge-gym, tapi breakdance saya. 2019 nge-gym sampai tahun 2024 sekarang. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah lihat atau pernah familiar dengan yang namanya steroid? Saya steroid, tentang steroid itu tuh sebenarnya kalau bahas masalah steroid itu dulu saya awalnya start bodybuilding, di dunia bodybuilding tuh nggak langsung ke ranah steroid dulu, mungkin pakai suplemen dulu dan lain sebagainya, pakai real food gitu. Tapi pakai steroid itu kurang lebih masih 1 tahun kebelakang ini. Kalau saya sama Mas ya, jawabannya sama dengan Mas Noval. Tetapi saya masih penggunaan sekitar 1 bulan ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut kakak-kakak steroid aman nggak mau dipakai? Kalau menurut saya pribadi itu aman, asalkan sesuai dosis. Itu tahu cara penggunaan dan tahu dosis. Soalnya kan dari masing-masing orang tuh kita punya hormon yang beda. Jadi pengaplikasian juga steroid ke masing-masing individu itu berbeda. Jadi kita harus ketahui diri kita dulu sebelum kita memutuskan untuk memakai. Dari ada Iya. tambahan. Sudah. Iya sama. Yang keempatnya, mungkin keempatnya kakak-kakak bakal menggunakan steroid. Kalau masalah itu penggunaan steroid itu juga ada jedanya Mas ya. Enggak terus kita pakai sampai 1 tahun 2 tahun per bulan pakai, enggak. Ada fase loadingnya ya. Iya. Jadi memang nggak boleh terus intens kita pakai terus Iya. gitu. Jadi memang kita harus mengedepankan, kalau bicara masalah bodybuilding tuh sebetulnya kita harus memiliki 3 konsep penting dulu, yaitu adalah nutrisi, pola latihan, sama pola makan itu dulu. Ketika kita memutuskan untuk pakai steroid tapi 3 konsep itu nggak terpenuhi dengan baik dan benar, ya maka percuma juga kita pakai juga. Harus balance lah, kita harus mengedepankan itu dulu, 3 konsep itu dulu. Pertanyaan yang terakhir, mungkin apa kakak-kakak ada saran untuk kota-kota yang menggunakan dan yang tidak? Lepas dari itu kita menggunakan steroid itu adalah pilihan Mas ya. Mau menggunakan atau enggak itu bebas. Sebenarnya gitu. Lanjut. Ya, yang paling terpenting adalah itu dulu. Ketika kalian mungkin yang belum pakai, keputusan untuk mau pakai gitu, kalian harus kenali diri kalian dulu seperti apa, karena memang itu yang saya bilang tadi, karena masing-masing individu itu punya hormon yang berbeda-beda, jadi dosis juga berbeda-beda. Dan benahi dari pola latihan, pola makannya dulu baru pakai, itu sih. Itu aja pesannya. Baik, terima kasih. Oke, Ya. thank you. Oke, kita mulai aja dulu ya. Ya. Di sana perkenalkan diri ya. Oke, kenalkan nama saya Albert ya. Dengan Kak Albert, apakah bisa ceritakan sedikit mengenai bagaimana memulai perjalanan fitness Anda? Oh ya, jadi saya itu udah mulai fitness sejak tahun 2022 hingga 2024 ini. Itu. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah Anda familiar dengan steroid? Oke, untuk steroid ya, ini mungkin terdengar tabu ya bagi sebagian orang gitu ya. Tapi saya sangat familiar dengan steroid seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah menurut Kak Albert, bagaimana menurut Anda mengenai anggota steroid? Menurut saya menggunakan steroid itu gak masalah ya. Jadi itu sangat menghemat waktu Anda. Jadi ketika Anda latihan terus itu sangat lama ya, dan hasilnya itu kecil gitu ya, kurang memuaskan. Tapi kalau kalian sesuai Anda ya menggunakan steroid itu pasti cepat gitu ya. Itu apa namanya itu ya, nggak wasting time banget gitu. Jadi menggunakan steroid itu sangat recommended seperti itu ya. Gitu.
Oke, selanjutnya mungkin ada anggapan positif buat teman-teman terhadap steroid ini. Untuk tanggapan positif tentunya banyak sekali ya. Biasa sekali. Karena terutama yang tadi itu efisiensi waktu ya. Jadi kita tuh latihan terus tapi gak membuahkan hasil kan pasti kita kecewa kan, akhirnya stres. Terus berarti gym gitu kan, karena nggak ada progres. Terus yang kedua itu kalian bisa mengikuti lomba-lomba jadi influencer seperti itu kan ya. Jadi kalian tuh pede dengan badan kalian seperti itu. Mungkin ada pesan terakhir untuk teman-teman. Oke, buat pesan terakhir ya. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan steroid, gunakan. Itu tidak akan membuang waktu kalian, itu sangat recommended. Dan itu sangat efisiensi waktu ya. Apalagi kalian yang mau nge-gym, butuh otot gitu ya. Jadi kalian tuh harus gunakan steroid secepatnya, seperti itu. Oke, terima kasih Kang Ahmad.